Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menyampaikan sebuah video yang berjudul I'tikaf. Diambil dari blognya Muhammadiyah, yaitu muhammadiyah.or.id. Dengan judul Tuntunan I'tikaf sesuai Al-Quran dan Sunnah, ditulis oleh redaksi Muhammadiyah. Jadi insya Allah video ini menyampaikan tentang i'tikaf. Sebelum kita mulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, atba'u tabi'in, sampai kepada kita umatnya zaman yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan sebuah kenikmatan kepada kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah mendekati akhir, sekarang sudah mau mengakhiri, sudah mau meninggalkan kita di bulan Ramadan ini, dan mungkin video ini telat untuk menyampaikan tentang i'tikaf. Diambil dari blognya muhammadiyah.or.id. Pengertian i'tikaf. I'tikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu. Sedang pengertian i'tikaf menurut istilah di kalangan para ulama terdapat perbedaan. Al-Hanafiyah atau ulama Hanafi berpendapat i'tikaf adalah berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan sholat berjamaah. Dan menurut Asy-Syafi'iyah atau ulama Syafi'i, i'tikaf artinya berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah. Majelis Tarjih dan Tajdid dalam buku tuntunan Ramadan menjelaskan, i'tikaf adalah aktivitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu dengan melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah tertentu untuk mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah sehingga terang bagimu benang putih dan dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campur mereka itu. Sedang kamu beriktikaf di dalam masjid, itulah larangan Allah. Maka jangan kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Hadisnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awahir min Ramadan hatta tawafahu Allahu thumma taqafal ajwajuhu min ba'dihi. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf pada hari ke-10 terakhir bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan i'tikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, setelah tadi pengertiannya, yang kedua, waktu pelaksanaan i'tikaf. I'tikaf sangat dianjurkan dilaksanakan setiap waktu di bulan Ramadan. Di kalangan para ulama terdapat perbedaan tentang waktu pelaksanaan i'tikaf. Apakah dilaksanakan selama sehari, selama 24 jam, atau boleh dilaksanakan dalam beberapa waktu, saat. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa i'tikaf dapat dilaksanakan pada waktu yang sebentar tetapi tidak ditentukan batasan lamanya. Sedangkan menurut Al-Malikiyah, i'tikaf dilaksanakan dalam waktu minimal 1 malam 1 hari. Dengan memperhatikan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa i'tikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, dan boleh juga dilakukan selama dalam waktu kurun selama 24 jam. Di beberapa tempat di Indonesia, khususnya mungkin di yang saya pernah temui di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kota Bandung Barat, Kabupaten Bandung, ada yang menyiapkan sampai menginap di sebuah masjid. Jadi sekarang dengan media sosial yang sudah semakin canggih, di beberapa platform media sosial sudah banyak pemuda-pemudi, teteh-teteh akang, dan mungkin orang tua yang sedang berburu kemuliaan Lailatul Qadar sudah menyiapkan strateginya dari awal bulan Ramadan. Dia menyiapkan tenda atau mempersiapkan, karena di masjid-masjid besar di media sosial, di Masjid Istiqlal Jakarta sampai yang terakhir tanggal 27 Ramadan kemarin sangat penuh sesak. Ya Alhamdulillah, berarti insya Allah Indonesia itu tidak kekurangan orang-orang soleh. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan semuanya, termasuk saya, semuanya, teteh akang, AA, teteh, dan bapak ibu semuanya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin insya Allah. Terus yang ketiga adalah tempat pelaksanaan i'tikaf dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 187 di atas tadi yang saya sampaikan, dijelaskan bahwa i'tikaf dilaksanakan di masjid.
Di kalangan para ulama ada beberapa perbedaan pendapat tentang masjid yang dapat digunakan untuk pelaksanaan i'tikaf. Apakah masjid jami atau masjid lainnya? Sebagian berpendapat bahwa masjid yang dapat dipakai untuk pelaksanaan i'tikaf adalah masjid yang memiliki imam dan muazin khusus. Baik masjid tersebut digunakan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu atau tidak. Jadi mungkin dengan media sosial sekarang yang ada, kita bisa melihat bahwa banyak pejuang-pejuang Lailatul Qadar, pejuang Ramadan, memadati masjid-masjid yang ada di seputaran atau dekat rumahnya, atau bersengaja pergi ke sebuah masjid yang besar untuk melaksanakan i'tikaf. Dan alhamdulillah sih, karena di beberapa masjid juga sudah menyiapkan, asal terregistrasi atau mendaftar, masjid tersebut sudah menyiapkan untuk pelaksanaan sahur. Jadi si jamaahnya fokus untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Syarat-syarat yang i'tikaf. Yang pertama adalah untuk sahnya i'tikaf diperlukan beberapa syarat, yaitu yang pertama orang yang melaksanakan i'tikaf adalah beragama Islam. Yang kedua, orang yang melaksanakan i'tikaf sudah baligh, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, i'tikaf dilaksanakan di masjid, baik masjid jami ataupun masjid biasa. Yang keempat, orang yang akan melaksanakan i'tikaf hendaklah memiliki niat i'tikaf. Yang kelima, orang yang beri'tikaf tidak disyaratkan puasa. Artinya orang yang tidak berpuasa boleh melakukan i'tikaf. Nah, berarti ini dari pemaparan tersebut kita diusahakan berharap untuk melaksanakan i'tikaf. 5. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi orang yang beri'tikaf. Para ulama berpendapat sepakat bahwa orang yang melakukan i'tikaf harus tetap berada di dalam masjid, tidak keluar dari masjid. Namun demikian bagi mu'takif, orang yang melaksanakan i'tikaf boleh keluar dari masjid karena beberapa alasan yang menekan, yaitu yang pertama, karena uzrin syar'iyyin, alasan syar'i, seperti melaksanakan sholat Jumat. Di beberapa tempat mungkin ada yang sudah berniat selama 10 hari di akhir bulan Ramadan, sudah menyiapkan tenda dan kegiatan sehari-hari sehingga fokus ibadah di masjid tersebut. Karena hujah, yang kedua karena hujah tabi'iyah atau keperluan hajat manusia, baik yang bersifat naluri maupun yang bukan naluri, seperti buang air besar, buang air kecil, mandi janabah, dan lain sebagainya. Yang ketiga karena sesuatu yang sangat darurat, seperti ketika bangunan masjid runtuh dan lain sebagainya. Yang keenam, amalan-amalan yang dapat dilakukan selama i'tikaf. Yang pertama, melaksanakan sholat sunat seperti tahiyatul masjid atau qiyamul lail dan sholat-sholat yang lainnya. Yang kedua, membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran. Yang ketiga, berzikir dan berdoa. Yang keempat, membaca buku-buku agama. Karena sekarang di beberapa masjid sudah banyak perpustakaan-perpustakaannya yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, sehingga bisa sambil menunggu qiyamul lailnya, ada yang bisa tidur ataupun misalnya tidak membaca buku. Dengan memperhatikan keterangan di atas, maka apa yang dikatakan? Jadi ada beberapa masjid mungkin yang ketika melaksanakan i'tikaf, jadi ini ada pertanyaan katanya mungkin, lampu masjid harus redup atau tidak? Ya itu terserah. Jadi karena ada yang tidak terbiasa tidur, jadi menunggu untuk qiyamul lail bersama. Jadi mau dimatiin atau diredupkan atau mau dihidupkan, itu adalah sebuah hal yang mungkin bisa didiskusikan dengan pengurus masjid. Karena di beberapa masjid memang disyariatkan atau diperbolehkan untuk istirahat terlebih dahulu sebelum melaksanakan qiyamul lail. Jadi insya Allah mudah-mudahan i'tikaf pasti ada, dan ini ilmu, mudah-mudahan video ini bisa dilaksanakan atau dilihat sampai nanti sampai selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah hasanah keilmuan dalam melaksanakan sebuah ibadah yang bernama i'tikaf di bulan Ramadan. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, yang mana mulianya lebih dari 1000 bulan. Wallahu alam. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, saya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.